Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 691. Sejenak, Bai Zuoxu memandang Bai Changshan dengan ekspresi kekhawatiran di wajahnya dan berkata, "Paman kedua, Anda harus tahu bahwa Lin Ming membunuh sepupunya dan menghancurkan segalanya tentang Anda. Bisakah Anda benar-benar meletakkan kebencian Anda untuknya?" Petik 1. Untuk sesaat, Bai Changshan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, katanya lagi, "Apa yang saya katakan sangat jelas. Anda harus memikirkannya sendiri. Apakah Anda ingin terus menjadi orang biasa, atau apakah Anda ingin menjadi praktisi individu yang kuat dari seni bela diri?" Bersenandung, Bai Zuoxu mendengus dengan jijik dan berkata, "Tidak peduli seberapa kuat praktisi seni bela diri, mereka tidak bisa bersaing dengan binatang buas." Sehat. Melihat Bai Changshan mendengar ini, dia tiba-tiba sedikit mengerutkan kening. Bai Zuoxu tahu bahwa dia hampir membiarkan tergelincir, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya, "Maksudku, tidak peduli seberapa kuat praktisi seni bela diri, mereka tidak bisa menandingi ini." Petik 1. Dengan itu, Bai Zuoxu mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Melihat ini, Bai Changshan mencibir dengan jijik, "Keponakan, pistol tidak berguna. Sebelum Anda menembak, seorang praktisi seni bela diri telah membunuh Anda. Itu saja yang saya katakan. Terserah kamu." Petik 1. Pada titik ini, Bai Changshan tidak lagi berkata, berbalik dan kembali ke kamarnya. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming, jangan katakan bahwa aku punya obat ganti hewan di tanganku, tetapi ayahku memiliki obat ganti hewan tingkat tinggi yang lebih kuat di tangannya. Pada saat itu, setelah transformasi, lebih dari itu 10 atau 20 Lin Ming tidak bisa menjadi lawan ayahku. Petik 1. Bai Zuoxu masih terlihat jijik, huming dingin, di jantung jalan rahasia, apakah keluarga Fang dapat segera mengambil kehidupan bocah ini Lin Ming ini? Petik 1. Adapun apa yang dipikirkan Bai Zuoxu saat ini, Lin Ming secara alami tidak tahu. Pada saat ini, "Terima kasih, Lin Ming." Bai Muyu terlihat berterima kasih dan melihat Lin Ming. Lin Ming tersenyum, "Terima kasih atas apa?" Bai Muyu tampak serius. "Aku tahu kakekku, orang tuaku, dan Bai Zuoxiu semuanya memusuhi bagimu. Jika kamu mengubah temperamenmu, bahkan jika kamu tidak membunuh mereka, kamu tidak akan membuat mereka merasa lebih baik. Tetapi alih-alih melakukan itu, Anda membantu. Bagaimana saya tidak bisa mengucapkan terima kasih banyak untuk melakukannya?" Petik 1. Mendengar ini, wajah Lin Ming menunjukkan senyum ambigu dan berbisik di telinga Bai Muyu. "Yah, aku akan menerima ucapan terima kasih. Aku akan mengambil inisiatif malam ini. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Kamu tidak bisa menolak sama sekali." Petik 1. Anda. Ini membuat wajah Bai Muyu sedikit merah dan panas secara tidak sadar. Dia melotot Lin Ming dengan marah dan berkata, "Jangan terlalu jauh." Petik 1. Haha. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Dia menantikannya dan berkata, "Dengan cara ini, kita bisa membuat kesepakatan." Petik 1. Hahaha. Pada saat ini, tawa yang sangat bersemangat dan bahagia tiba-tiba terdengar. Ini untuk melihat Bai Dingkuan akhirnya dari keadaan syok, bangun, dengan tawa, dia juga berdiri. Kemudian dia memandang Lin Ming dengan wajah bersyukur dan berkata, "Lin Ming, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Aku tidak berharap, aku benar-benar tidak berharap, aku bisa menerobosnya untuk keadaan bawaan." Pada titik ini, Bai Dingkuan berhenti dan menatap Bai Muyu. Bibirnya bergerak, seolah-olah mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Namun, melihat Bai Dingkuan seperti ini, Bai Muyu juga sangat bahagia. Air matanya hampir turun.
Memang benar bahwa karena Lin Ming membuat Bai Dingquan istirahat melalui situasi bawaan, sikap Bai Dingquan terhadap dirinya akhirnya berubah. Untuk sesaat, ini membuat Bai Muyu hampir menangis dengan sukacita. Pada saat ini, Lin Ming juga mengatakan, "Kakek Bai, Anda kakek Muyu ini, yang adalah kakek saya membantu Anda secara alami kanan itu. Selain itu, jika ada sesuatu yang salah dengan keluarga Bai, Anda hanya dapat membuka mulut Anda. Jangan bersikap sopan kepada saya." Petik 1. Betulkah? Dengan kuas, mata Bai Dingquan ini cerah dan ia menatap Lin Ming. Tentu saja. Lin Ming mengangguk, mutiara tidak begitu nyata. Petik 1. Bagus. Bai Dingquan tidak bisa membantu tetapi mendapatkan bersemangat lagi. Lalu ia mengatakan secara langsung, pada saat ini, keluarga Bai memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku butuh bantuanmu. Bahkan, itu seperti ini. Kekuatan Belingwei sangat kuat sekarang, Berbicara tentang ini, Bai Dingquan tiba-tiba tertegun. Memang, saat ini, ia tiba-tiba teringat hal yang sangat penting. Bai Lingwei telah pergi ke rumah Fang. Dia pergi untuk memberitahu Fang yang Lin Ming dan Bai Muyu berada di rumah Bai. Dia ingin keluarga Fang untuk mengirim seseorang untuk berurusan dengan Lin Ming dan Bai Muyu. Tapi sekarang, di mana dia ingin keluarga Fang tahu bahwa Lin Ming dan Bai Muyu berada di rumah Bai. Melihat bahwa Bai Dingquan tiba-tiba berhenti, Lin Ming tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Yah, aku akan membuat panggilan telepon dan berbicara tentang hal itu nanti. Pada saat ini, Bai Dingquan juga mengatakan terburu-buru, yang berkedip pergi ke sebuah pohon di halaman belakang. Ia hanya menghubungi nomor ponsel. Sebelum ia membuka mulutnya, suara gembira terdengar di telinganya, dan dia berulang kali mengatakan, "Haha, ayah, Lin Ming dan Bai Muyu akan mati saat ini. Anda tidak tahu berapa banyak Fang Chongqiao membenci Lin Ming dan Bai Muyu." Segera setelah saya mengatakan bahwa Lin Ming dan Bai Muyu berada di rumah Bai, wajah Fang Chongqiao segera berubah, dan dia ingin merobek mereka segera. "Ayo, hentikan." Tidak dapat. Mendengarkan, Bai Dingquan terganggu dengan suara yang dalam, dan kemudian berkata, "Jadi, Anda telah melihat Fang Chongqiao, dan mengatakan Fang Chongqiao tentang fakta bahwa Lin Ming dan Bai Muyu berada di rumah Bai." Terganggu oleh suara berat yang tiba-tiba Bai Dingquan ini, Bai Lingwei tertegun dan berkata, "Ya, ayah, saya telah memberitahu Fang Chongqiao." Kemudian ia tidak bisa membantu bertanya, "Ayah, ada apa? Ada apa?" "Oh, aku bingung. Aku sangat bingung." Bai Dingquan tidak bisa membantu mendesah. "Sehat?" Belingwei tertegun, dan kemudian bertanya berulang kali, "Ayah, ada apa? Ada apa? Siapa yang bingung?" Bai Dingquan tidak memiliki cara yang baik. "Saya bingung, Anda bingung, dan seluruh keluarga bingung. Kita tidak harus memberitahu keluarga Fang yang Lin Ming dan Bai Muyu berada dalam keluarga Bai." Petik 1. Kali ini, Bai Lingwei benar-benar bingung. Sama seperti ia ingin berbicara, Bai Dingquan mengatakan, "Lingwei, tidak peduli apa, Anda harus menemukan cara untuk memberitahu Fang Chongqiao bahwa Lin Ming dan Bai Muyu tidak di rumah Bai." Petik 1. Apa? Hal ini membuat wajah Bering pucat ketakutan. Dia berseru, "Ayah, kau bercanda saya. Saya bersumpah sebelum Fang Chongqiao bahwa saya tidak bermain dengan dia. Sekarang Anda meminta saya untuk mengatakan bahwa Fang Chongqiao membunuh saya setiap menit." Tidak hanya itu, Fang Chongqiao juga mengatakan bahwa jika saya berani untuk bermain dengan dia, dia akan membiarkan Bai keluarga menghilang di Yanjing. Petik 1. Untuk sesaat, Bai Dingquan tidak tahu bagaimana berbicara. Belingwei lebih dan lebih bingung. Dia bertanya berulang kali, "Ayah, kau katakan padaku apa yang terjadi dan mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran?" Petik 1. Bab 692. Bai Dingquan mendesah, dan kemudian berkata, "Kembali pertama." Petik 1. "Yah, baiklah." Bering Wei masih bingung,
Tetapi melihat bahwa Bai Dingkuan mengatakan begitu, ia harus buru-buru kembali pertama. Begitu Bai Dingkuan menutup telepon, dia hanya berbalik dan berteriak tanpa sadar. Jiwanya hampir terbang keluar. Kau, kapan Anda mendapatkan di belakang saya? Memang, secepat Bai Dingkuan berbalik, ia melihat Lin Ming dan Bai Muyu berdiri di belakangnya. Untuk sesaat, ia begitu takut bahwa ia hampir terbang. Bai Muyu menunjukkan jejak kompleksitas di matanya dan berkata, "Kakek, Lin Ming dan saya hanya datang ke sini." Petik 1. Ketika Bai Dingkuan hendak mengambil napas panjang lega, Lin Ming tersenyum dan tiba-tiba menambahkan, yang membuat hati Bai Dingkuan datang ke tenggorokannya. Lalu Lin Ming berkata pelan, "Kakek Bai, meskipun Muyu dan saya baru saja datang ke sini, kami telah mendengar percakapan Anda dengan jelas." Setelah jeda, Lin Ming juga berkata sambil tersenyum, "Tidak hanya itu, tetapi juga Muyu dan saya telah mendengar isi obrolan Anda sebelumnya dengan Bai Lingwei dan Bai Zuoshu di ruang tamu." Petik 1. Memang benar bahwa ia memiliki kekuatan lantai 9 lingkungan kondensat, dan Bai Muyu juga memiliki kekuatan lantai 3 lingkungan bawaan. Isi percakapan antara tiga orang di lantai pertama pada waktu itu, bagaimana mereka tidak mendengarkan dengan jelas. Sehat. Tidak bisa tidak Bai Dingkuan menunjukkan tampilan malu, untuk waktu dalam hati juga sangat bersalah. Wajah seorang tua berbelok merah. Bai Dingkuan tampak menyesal dan berkata, "Lin Ming, Muyu, itu benar-benar sesuatu yang saya lakukan salah." Setelah jeda, Bai Dingkuan mendapat gugup dan berkata, "Namun, sekarang bahwa keluarga Fang tahu Anda berada di keluarga Bai, Anda meninggalkan cepat keluarga Fang tidak melihat Anda jika ada sesuatu yang dilakukan, saya akan menerimanya. Saya sendiri." Petik 1. Lin Ming mengatakan dengan senyum, "Kakek Bai, Anda tidak perlu gugup. Apakah Anda pikir saya akan memperhatikan keluarga Fang?" Melihat Bai Dingkuan dalam keadaan linglung, Lin Ming melanjutkan, "Jika saya benar-benar takut keluarga Fang, Muyu dan saya akan pergi ketika kita mendengar chat Anda. Terlebih lagi, saya tidak akan membantu Anda untuk menerobos kekuatan dari 9 kekuatan sutra untuk negara bawaan." Petik 1. Mendengar ini, Bai Dingkuan benar-benar tertegun dan lebih bersalah. Pada saat ini, ia akhirnya tidak bisa mengurus apa-apa. Ia berkata kepada Bai Muyu, "Muyu, aku minta maaf untuk Anda, kakek." Bai Muyu tidak peduli. Ia mengatakan, "Kakek, semuanya telah berlalu. Biarkan itu berlalu." Petik 1. Muyu, aku mencintaimu. Tiba-tiba, Bai Dingkuan tersendat, menunjukkan keinginan untuk berbicara dan berhenti. "Ayah." Petik 1. Pada saat ini, sosok melintas di atas, itu Bering Cara. Ketika Bering Wei melihat bahwa Bai Dingkuan memiliki air mata di matanya, ia tiba-tiba menjadi gugup dan meminta Lin Ming dan Bai Muyu. "Apa yang Anda lakukan untuk ayah saya?" Begitu suaranya jatuh, wajah Bai Dingkuan merosot pertama, dan dia berkata, "Ling Wei, jangan kasar." Petik 1. Sehat. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Bai Dingkuan dengan cara bingung. Melihat ini, Bai Dingkuan juga mengambil tangan, dan tiba-tiba menembak telapak tangan sebelah kirinya. Kemudian, ketika Bering Wei adalah linglung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Bai Dingkuan, matanya tiba-tiba melebar, menunjukkan ekspresi kaget. Memang, dia bisa melihat dengan sangat jelas. Di bawah tangan tiba-tiba Bai Dingkuan, sepertinya ada tangan yang tak terlihat yang menabrak pohon tidak jauh ke kiri. Ini membuat pohon itu berguncang dengan keras segera, dan tiang pohon hanya ukuran tinju akan hampir pecah. Melihat adegan ini, Bai Dingkuan membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Dia tampak sangat bersemangat dan bahagia. Pada saat yang sama, dia merasa lebih luar biasa. Memang benar bahwa Bering Wei juga seorang praktisi seni bela diri dengan kekuatan ki di tubuhnya. Melihat adegan ini, ia secara alami tahu bahwa kekuatan Bai Dingkuan telah menembus dari 9 kekuatan ki sutra ke negara bagian bawaan.
Tapi dia meninggalkan rumah Bai kurang dari 1 jam. Bagaimana mungkin hal yang aneh itu terjadi? Meskipun luar biasa, Beringwei telah melihatnya dengan jelas, dan Bai Dingkuan memiliki kekuatan negara bawaannya. Ayah. Maka dia tidak bisa menahannya. Dia berteriak, terlihat lebih bersemangat daripada Bai Dingkuan. Selamat, ayah. Selamat, ayah akhirnya menembus 9 roh sutra ke rilem kongenital. Setelah jeda, jejak kematian melintas di matanya. Dia melirik Lin Ming di sebelahnya, dan kemudian berkata kepada Bai Dingkuan. Kali ini, kami lebih percaya diri dalam berurusan dengan beberapa orang luar. Petik 1. Diam. Mendengar ini, Bai Dingkuan sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa menahan tampuk Beringwei di wajah. Melihat Bai Lingwei terpana dan bahkan sedikit dirugikan, Bai Dingkuan bahkan lebih marah dan meraung secara langsung. Anak jalang, apakah Anda pikir ayahmu benar-benar memiliki bakat alami? Dia bisa menerobos lingkungannya kapan saja. Terima kasih kepada Lin Ming. Apa? Kali ini, Belingwei bahkan lebih bingung dan bergumam dalam hatinya. Apa hubungan antara bocah ini dan ini? Tampaknya Bai Dingkuan melihat keraguan di hati Bai Lingwei dan berkata, Lingwei, Anda juga seorang praktisi seni bela diri. Anda memiliki 4 baris ki di tubuh Anda. Anda harus tahu betapa sulitnya bagi seorang praktisi seni bela diri untuk berkembang sedikit ki di tubuhnya, belum lagi terobosan dari ki dan energi ke negara bagian bawaan awalnya. Saya berpikir bahwa dengan bakat saya yang terbatas dalam pelatihan seni bela diri, saya tidak akan pernah bisa menerobos ke negara bawaan dalam hidup saya. Tetapi, pada titik ini, Bai Dingkuan memandangi Lin Ming dengan berterima kasih di wajahnya, dan kemudian berkata kepada Bai Lingwei, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming benar-benar memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga. Dia menggunakan beberapa jarum perak untuk menahan napas ke tubuhku dan membiarkan kekuatanku menerobos. Petik 1. Ini, Bai Dingkuan datang perlahan. Tidak mungkin bagi Beringwei untuk percaya atau tidak pada saat ini, tetapi dia masih secara tidak sadar berpikir itu tidak kredibel. Pada saat ini, Bai Dingkuan tiba-tiba menatap Beringwei dan berkata sambil menghela nafas. Yah, awalnya, saya ingin bertanya pada Lin Ming untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Namun, siapa yang tahu bahwa Anda telah memberitahu Fang Chongqiao tentang fakta bahwa Lin Ming dan Bai Muyu berada di rumah Bai. Sekarang Anda tidak dapat meminta bantuan Lin Ming. Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming tidak peduli sama sekali. Dia melihat Beringwei dan berkata, bahkan, aku tidak memperhatikan keluarga Fang sama sekali, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah. Petik 1. Kemudian dia melihat ke atas dan ke bawah di Beringwei. Kemudian Lin Ming berkata, saya dapat melihat bahwa Anda masih memiliki beberapa bakat dalam seni bela diri. Itu hanya masalah mengangkat jari bagi saya untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Petik 1. Apa, Liv? Tiba-tiba, mata Beringwei melebar dan menatap Lin Ming yang penuh kecurigaan. Itu benar. Lin Ming mengangguk. Pada saat ini, dia tiba-tiba memukul Beringwei di dada. Bab 693. Melihat langkah mendadak Lin Ming, wajah Bai Lingwei ternyata pucat secara instan. Dia merasa bahwa kata-kata Lin Ming memainkan trik padanya. Dia ingin pindah sekarang untuk membunuhnya. Kecepatan tangan Lin Ming juga luar biasa. Dalam pikiran Beringwei, dia baru saja melahirkan gagasan untuk menghindari. Sebelum tubuhnya membuat respons, telapak tangan Lin Ming telah memukulnya dengan kuat di dada. Mati, mati. Petik 1. Pada saat itu, Belingwei bahkan lebih pucat. Tetapi saat berikutnya, wajah Belingwei sangat terkejut. Memang benar bahwa di bawah telapak tangan Lin Ming, meskipun memang ada kekuatan yang bergegas ke dalam tubuhnya tidak terbang ke belakang. Sebaliknya, nafas dalam tubuhnya berubah pada saat berikutnya. Dia merasa jernih, dan napas ki di tubuhnya tiba-tiba menjadi 5 sutra. Apakah itu baik-baik saja? Ini,
Ini tidak mungkin. Petik 1. Pada saat kekhawatiran ekstrim, Bellingway tidak percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi, dan tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi hantu seperti. Adapun Bai Dingquan, pada kenyataannya, ketika Lin Ming tiba-tiba menyerang Bellingway, dia tidak bisa menahan kekhawatiran. Tetapi sekarang dia dapat melihat bahwa kekuatan Bellingway memang membaik, dari 4 hingga 5. Dia lega, dan dia terkejut. Dia tidak dapat membantu memikirkan hal yang sama, apakah itu oke? Tamparan dapat membuat seseorang yang mempraktikkan seni bela diri meningkatkan kekuatannya. Hal ini, pendapat Bai Dingquan, sangat luar biasa sehingga dia tidak berani memikirkannya sejenak. Dia tidak bisa tidak meminta Bellingway, bagaimana kekuatanmu, sudah dipromosikan menjadi 5 kekuatan sutra. Bellingway masih penuh dengan ketidakpercayaan, dan mengangguk tanpa sadar. Haha. Melihat ini, Bai Dingquan benar-benar mempercayainya. Dia tidak bisa tidak terlihat sangat bahagia dan tertawa. Pada saat ini, Lin Ming berkata kepada Bellingway, jika Anda suka, saya dapat bekerja keras untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda secara langsung ke 9 kekuatan sutra. Petik 1. Apa? Suara kata-kata ini mengejutkan Bai Dingquan dan Bai Lingwei. Memang, jika Lin Ming tidak membiarkan kekuatan Bai Dingquan berubah dari kekuatan ke negara bagian bawaan, Bai Dingquan akan merasa bahwa Lin Ming berbicara omong kosong untuk pertama kalinya. Dengan cara yang sama, jika Lin Ming tidak meningkatkan kekuatan Bering, dia akan berpikir bahwa Lin Ming berbicara omong kosong. Ketika dia memikirkannya, Bellingway menggelengkan kepalanya, tetapi suaranya masih gemetar dan berkata, aku telah meningkatkan kekuatan kecil. Sudah cukup. Aku tidak bisa terburu-buru untuk berlatih seni bela diri. Petik 1. Secara alami, Lin Ming tidak akan memaksanya. Tiba-tiba, Bellingway menunjukkan tampilan minta maaf dan berkata kepada Lin Ming, aku. Lin Ming mengatakan hal yang sama, saya tidak memperhatikan keluarga Fang sama sekali, jadi Anda tidak perlu merasa bersalah. Petik 1. Setelah memikirkannya, Bellingway berkata, Lin Ming, Fang Chongqiao begitu kuat sehingga saya tidak mengharapkannya. Dia mengatakan kepada saya bahwa setelah kecelakaan Fang Xian dan Fang Shui, ia telah mengawasi setiap gerakan Anda. Dia tahu bahwa Anda telah membunuh Wakil Menteri Huan dan bahwa Anda telah berurusan dengan keluarga pertapa. Petik 1. Oh, Lin Ming sedikit terkejut mendengarnya. Bellingway melanjutkan, selain itu, Fang Chongqiao mengatakan bahwa dia ingin aku memelukmu dan Muyu dan tidak membiarkanmu pergi. Selama kamu tidak pergi, dia berkata bahwa kamu tidak akan melihat matahari besok. Saya pikir apa yang dia katakan sangat yakin, dan tampaknya sangat yakin. Petik 1. Mendengar ini, wajah Bai Dingquan pertama kali menunjukkan warna yang bermartabat, dan berkata, aku tahu Fang Chongqiao, dan dia tidak akan pernah memiliki tujuan yang pasti. Sejak dia berkata iya, dia benar-benar yakin. Petik 1. Lalu dia menatap Lin Ming dan Bai Muyu, kupikir kamu sebaiknya pergi dulu. Bai Muyu berkata dengan cemas, kakek, jika Lin Ming dan aku pergi, Fang Chongqiao akan merasa bahwa paman telah memainkan tipuan padanya. Pada saat itu, Fang Chongqiao tidak akan melepaskan seluruh keluarga Bai. Jadi, kakek, Lin Ming dan aku tidak akan pernah pergi. Petik 1. Lin Ming tampak kasual dan berkata, tidak peduli apa yang akan dilakukan Fang Chongqiao kepada saya dan Muyu, saya tidak peduli. Petik 1. Berbicara tentang hal ini, Lin Ming menatap Bai Muyu dan berkata dengan senyum ambigu, Muyu, kamu tidak perlu khawatir menjadi gugup. Sekarang bawa aku ke kamar yang kamu lalui. Bagaimana dengan itu? Tampaknya dari mata Lin Ming, Bai Muyu tiba-tiba melihat sesuatu. Dia tidak bisa tidak menunjukkan rasa malu, tetapi dia berkata, aku tidak tahu apakah kamar aku dulu tinggal ketika aku masih kecil masih ada. Petik 1. Setelah mendengar ini, Bellingway melihat Bai Ding Spring, dan kemudian berkata kepada Bai Muyu. Muyu,
pada kenyataannya, kamarmu telah disimpan untukmu sepanjang waktu dan tetap bersih. Petik 1. Oh, inilah yang tidak diharapkan Bai Muyu. Dia memandang Bai Dingkuan dengan ekspektasi di wajahnya. Melihat ini, mata Bai Dingkuan melintas, hanya menunjukkan wajah bersalah dan berkata, Muyu, aku harap kamu tidak menyalahkan kita. Sebenarnya, setelah kamu pergi, tidak ada yang ingin tinggal di kamarmu, jadi aku menyimpan semuanya. Waktu, dan saya takut setelah waktu yang lama, akan ada serangga ketika ditinggalkan. Saya hanya meminta orang untuk membersihkannya setiap periode waktu lainnya. Petik 1. Mendengar ini, Bai Muyu tidak banyak berpikir. Namun, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi melihat Bai Dingkuan beberapa kali lagi. Dia secara intuitif menyadari bahwa Bai Dingkuan tampaknya menyembunyikan sesuatu. Namun, Lin Ming tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan. Kemudian Lin Ming bertanya kepada Bai Muyu untuk membawanya ke ruangan tempat dia tinggal ketika dia masih kecil. Yah, tidak buruk, tidak buruk. Memasuki ruangan tempat Bai Muyu tinggal, Lin Ming menemukan bahwa itu benar-benar bersih. Bahkan tempat tidur dan selimut ada di sana, dan tidak ada debu sama sekali. Sedangkan untuk lantai, meja, dan kursi, apalagi lantai. Melihat adegan ini, seperti dua kacang polong berkata, saya tidak pernah berpikir itu akan sama dengan ketika saya pergi, dan itu tidak berubah sama sekali. Petik 1. Lin Ming menunjukkan jejak warna yang tidak bisa dijelaskan di matanya dan berkata, Muyu, tampaknya keluarga Bai masih memperlakukan Anda sebagai keluarga Bai. Petik 1. Wajah Bai Muyu seperti biasa, dengan senyum di wajahnya, berkata, itu semua masa lalu, aku tidak memperhatikannya. Petik 1. Kemudian dia menatap Lin Ming, yang paling penting adalah sekarang. Karena kamu, kakek dan paman, mereka akhirnya mengubah sikap mereka terhadap saya. Ini kejutan terbesar. Kamu tidak tahu ketika saya menginjakkan kaki di Yanjing, saya tidak tahu betapa bingungnya saya. Saya takut saya akan bertemu keluarga Bai. Jadi, orang yang harus kamu terima kasih banyak adalah aku. Sambil tersenyum, Lin Ming menjangkau tangannya dan merangkul Bai Muyu. Tampaknya dia tahu apa yang akan dilakukan Lin Ming, tetapi Bai Muyu sangat kooperatif. Dia tidak berbicara lagi dan melihat Lin Ming. Secara alami, Lin Ming menciumnya. Itu sekitar 1 jam. 2 orang baru saja selesai, ketuk pintu, kali ini terdengar. Muyu keluar untuk makan. Suara yang akrab di luar pintu adalah Feng Ying. Oh, ini dia. Bai Muyu meninggalkan lengan Lin Ming, bangun dari tempat tidur dan dengan cepat mengenakan pakaiannya. Melihat bahwa Lin Ming masih berbaring di tempat tidur, Bai Muyu berkata dengan marah, kata ibu untuk makan malam. Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum, aku tidak lapar. Aku sudah kenyang. Kemudian Lin Ming melirik ke atas dan ke bawah di tubuh Bai Muyu yang indah. Bersenandung. Menghadapi mata Lin Ming, Bai Muyu mendengus dan keluar dengan cepat. Tampaknya Lin Ming akan datang kepadanya dalam 1 malam di malam hari. Bab 694. Melihat pelarian Bai Muyu, Lin Ming tidak bangun dari tempat tidur. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai berlatih bernapas. Kekuatannya saat ini telah mencapai puncaknya, yaitu lantai 9 dari bidang kondensat. Langkah selanjutnya adalah mengubah semangat. Dengan matanya tertutup, Lin Ming melihat dengan jelas apa yang terjadi di tubuhnya. Di perut tempat dantian, ada total 9 titik cahaya Qi kongenital. Di antara mereka, titik cahaya hitam adalah udara gelap aura gelap. Tempat cahaya kemerahan adalah aura api. Adapun 7 lainnya, mereka adalah titik-titik cahaya-cahaya hijau muda, yang secara alami adalah aura kayu. Yan Qingnian pernah berkata sebelumnya bahwa sulit bagi sifat aura yang berbeda untuk hidup berdampingan satu sama lain. Ini akan menyebabkan konflik dalam tubuh praktisi seni bela diri dan membuat mereka terluka parah. Tapi Lin Ming tidak. Memang, di bawah operasi metode pernapasan,
aura gelap, api dan kayu di tubuh diam-diam memancarkan cahaya, dan tidak ada tanda-tanda konflik. Pada saat ini, dengan operasi metode pernapasan, Lin Ming juga dapat dengan jelas merasa bahwa kibawaan di tubuhnya perlahan-lahan mentransformasikan sedikit demi sedikit. Lin Ming secara alami tahu apa artinya proses ini. Kekuatannya saat ini beralih ke setengah langkah semangat. Namun, kecepatan transformasi ini sangat lambat sehingga jika Lin Ming tidak menggunakan metode pernapasan, dia tidak akan melihatnya sama sekali. Dalam perasaan Lin Ming, jika tidak ada situasi khusus, pada kecepatan saat ini, saya takut itu dalam 100 tahun, ia tidak akan benar-benar melangkah ke ranah transformasi spiritual. Namun, saat ini, Lin Ming tidak cemas. Dia perlahan-lahan menjalankan metode pernapasan, dan perlahan-lahan menyadari kekhasan dari 3 jenis aura, gelap, api dan kayu. Pada saat ini, setelah melarikan diri dari kamar tidur, Bai Muyu kaget ketika dia tiba di luar ruang makan di lantai pertama. Memang, pada saat penampilannya, setidaknya ada 20 mata di restoran menatapnya. Kenapa begitu banyak orang? Saat berikutnya, Bai Muyu tenang, dan dia bisa melihat bahwa ini harus menjadi kerabat dalam keluarga, tetapi dia tidak mengenal siapapun kecuali orang tuanya. Apakah ini Muyu? Dia benar-benar perempuan. Dia semakin cantik. Petik 1. Tidak, aku belum pernah melihat gadis yang begitu cantik. Petik 1. Lebih dari 20 orang di restoran tidak dapat membantu berseru. Muyu, datang ke sini, izinkan aku memperkenalkanmu. Petik 1. Melihat Bai Muyu hanya berdiri di luar pintu, Feng Ying membawa Bai Muyu dengan tangan dan menariknya. Kemudian Feng Ying memperkenalkan mereka satu persatu. Benar saja, mereka semua adalah kerabat dari 7 bibi, 8 bibi, sepupu dan kerabat yang jauh. Yang tertua berusia 90-an, dan yang termuda berusia 40-an dan 55-an. Pada saat ini, semua orang juga memandang Bai Muyu dengan mata mereka. Sepertinya mereka belum pernah melihat wanita cantik seperti itu. Pada saat ini, Bai Dingkuan tertawa dan berkata kepada Bai Muyu, "Muyu, terlepas dari festival musim semi, kami tidak pernah berkumpul bersama." Petik 1. Memang benar bahwa Bai Dingkuan tidak pernah begitu bahagia. Pertama-tama, ia melanggar 9 roh sutra kerilem kongenital, yang secara alami merupakan sukacita besar. Kedua, Beringsei juga membuat terobosan. Meskipun telah membuat terobosan dari 4 kekuatan sutra hingga 5 kekuatan sutra, itu juga merupakan hal yang sangat sulit. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Beringwei tinggal dalam 4 kekuatan sutra. Bahkan, menurut pendapat Bai Dingkuan, Lin Ming adalah yang paling bahagia. Secara alami, dia berpikir bahwa Lin Ming adalah cucunya mertuanya, anggota keluarga Bai. Seorang pria yang memiliki hampir kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga adalah anggota keluarga Bai-nya. Betapa tidak bahagia dia sejenak. Untuk sementara waktu, Bai Muyu tampaknya sedikit kaku. Tidak masalah ketika dia berada di rumah Bai sebelumnya, dia belum pernah melihat begitu banyak kerabat. Dia tidak bisa menahan diam. Ngomong-ngomong, Muyu, di mana pacarmu? Melihat Bai Muyu diam, bibi lebih dari 60 bertanya. Feng Ying kemudian berkata, "Ya, Muyu, mengapa Lin Ming tidak akan bertemu denganmu? Jarang ada begitu banyak orang saat ini." Petik 1. Bai Muyu hanya berkata, "Dia di atas. Saya pikir dia akan segera datang." Petik 1. Saat berbicara, piring keluar dari dapur dan memenuhi meja. "Ayo punya sup dulu." Feng Ying dan Koki di rumah juga menyajikan semangkuk sup untuk semua orang. "Sup ini lezat." Petik 1. "Yah, ini enak." Petik 1. Semua orang minum semangkuk sup ini dan penuh pujian. Bai Muyu juga menyesap, tetapi dia sedikit mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, dia merasa rasa sup agak aneh. Tapi kemudian, dia tidak peduli. Memang benar bahwa dia terbiasa dengan makanan yang dimasak Lin Ming,
dan sulit baginya untuk makan makanan orang lain. Sehat, tapi tiba-tiba, mata Bai Muyu melintasi warna ketidakpastian. Meskipun itu hanya seteguk kecil sup, yang aneh adalah bahwa sup berubah menjadi dingin terus-menerus, dan dengan cepat berlari ke 4 anggota badan. Dalam sekejap, Bai Muyu tidak bisa menahan menggigil. Tidak, itu tidak beracun, kan? Untuk pertama kalinya, Bai Muyu juga menyadari poin ini dan mendesak 3 sutra bawaan ki di tubuhnya. Tetapi pada saat berikutnya, wajah Bai Muyu yang berubah adalah bahwa dingin itu tampak sangat parah, dan bahkan 3 sutra bawaan ki di tubuhnya dibekukan. Dan yang terburuk dari semua, Bai Muyu secara tidak sadar ingin berdiri, tetapi juga merasa bahwa kakinya mati rasa dan dingin, jadi dia tidak bisa berdiri sama sekali. Segera, Bai Muyu juga mencoba berteriak Lin Ming, tetapi lidahnya beku, jadi dia tidak bisa berteriak sama sekali. Putong-pupong. Selanjutnya, suara benda-benda berat yang jatuh ke tanah juga berdering. White Mu Rain Asi, sapuan, ekspresi wajah juga bukan dari putih. Memang, saya melihat lebih dari 20 orang di restoran jatuh ke tanah, satu persatu meringkuk. Tampaknya mereka sangat beku dan menggigil. Bu, ayah, kakek. Bai Muyu melihat bahwa Feng Ying, Bai Changshan dan Bai Dingquan juga jatuh ke tanah, menyusut dan menggigil. Pada saat ini, semua orang dalam keluarga telah jatuh ke tanah kecuali dia. Selain itu, hanya beberapa detik kemudian, semua orang menghembuskan flu putih tebal. Untuk sesaat, sepertinya ada kabut di kamar. Kenapa, masih ada satu orang yang belum jatuh? Seperti halnya Bai Muyu berusaha menahan air dingin di tubuhnya, dan pada saat yang sama ia ingin berteriak Lin Ming, suara yang menyedihkan dan tajam terdengar. Ketika Bai Muyu memperbaiki matanya, dia melihat sosok di rumah. Ini adalah seorang wanita dengan wajah putih dan bibir hitam dan putih. Matanya abu-abu dan tidak memiliki cahaya, sama seperti mata ikan mati. Setelah melihat Bai Muyu, wajah wanita itu menunjukkan warna yang tiba-tiba dan bergumam. Tidak heran kamu adalah satu-satunya yang belum jatuh. Kamu memiliki kekuatan tertinggi dan 3 tingkat lingkungan bawaan. Petik 1. Bab 695. Kamu, siapa kamu? Bai Muyu ingin menelepon Lin Ming, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Ketika dia bertanya, suaranya bergetar, rendah dan hampir tidak terdengar. Wanita ini Yin senyum, aku akan mengambil hidupmu. Petik 1. Tiba-tiba, Bai Muyu tiba-tiba berkata, apakah Anda yang dikirim oleh keluarga Fang untuk membunuhku? Wanita itu mengangguk, benar. Petik 1. Ketika suara jatuh, ada suara jejak. Segera, seorang sosok melangkah masuk. Segera setelah sosok itu masuk, matanya segera terkunci pada Bai Muyu, mengungkapkan kebencian dan semangat pembunuh yang kuat. Memang benar bahwa angka ini adalah Fang Chongqiao. Pada saat ini, Fang Chongqiao memandang Bai Muyu dan berkata, Bai Muyu, Anda membunuh putra saya Xian, saudara kedua saya Suwei. Hari ini tahun depan adalah hari peringatan Anda. Petik 1. Suara Bai Muyu rendah dan berkata sebentar-sebentar, Anda dan musuh Anda adalah saya. Mengapa? Mengapa Anda ingin meracuni orang lain? Anda membiarkan orang lain pergi. Petik 1. Haha. Fang Chongqiao tidak bisa menahan senyum dengan dingin. Setelah menyapu semua orang yang jatuh ke tanah dengan tampilan penghinaan yang tak tertandingi, katanya perlahan, pada hari pertama kecelakaan putra dan saudara kedua saya di kota Haizu, saya ingin menghancurkan keluarga Bai, tetapi itu akan membuat banyak kebisingan, dan saya tidak pernah menemukan kesempatan, tetapi sekarang kesempatan telah datang saya membunuh keluarga Bai, dan kemudian saya membunuh Anda Bai Muyu dan Lin Ming pada saat itu, dunia luar secara alami akan berpikir bahwa Anda dan Lin Ming membunuh keluarga Bai. Bagaimana dengan orang? Kata Fang Chongqiao mata di ground search, tetapi tidak melihat biarkan dia membenci Knasing tokoh gigi,
dia bukan dari Leng di bawah pada saat ini. Bai Muyu bergerak di dalam hatinya dan berkata, Lin Ming. Ada di lantai atas di kamarku. Petik 1. Kamu naik dan turunkan bocah itu. Fang Chongqiao segera memerintahkan wanita di sebelahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wanita itu menghilang di ruang makan. Ah! Kemudian teriakan datang. Wajah Fang Chongqiao berubah. Memang, jeritan itu sebenarnya dibuat oleh wanita itu. Saat berikutnya, saya melihat seorang sosok bergulir menuruni tangga ke pintu restoran. Apa masalahnya? Fang Chongqiao terkejut. Ketika dia ingin pergi untuk melihat situasinya, dia merasa ada bayangan di depannya. Itu kamu. Memperbaiki mata untuk melihat, mata Fang Chongqiao segera menunjukkan kebencian dan niat membunuh yang kuat. Memang, angka yang tiba-tiba muncul di depannya adalah Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming melirik dan tahu bahwa semua orang di rumah itu diracuni, termasuk Bai Muyu. Ada warna yang bermartabat di wajahnya. Memang benar bahwa Bai Muyu memiliki 3 tingkat kekuatan bawaan. Dia telah diracuni untuk sementara waktu. Dapat dilihat bahwa racun semacam ini sangat kuat. Dia juga melihat bahwa racun semacam ini persis racun bahwa anggota Huan diracuni ketika dia berada di keluarga Yang. Racun Yin Flu. Selain itu, ia juga tahu siapa yang meracuninya. Memang, ketika wanita melintas ke kamar tidur Bai Muyu ini beberapa saat yang lalu, ia bisa melihat sekilas bahwa wanita ini adalah jenis yang sama dari orang sebagai wanita ia bertemu ketika dia pergi ke keluarga pertapa, yaitu di bawah tangan master racun dari Liga Anti Dunia. Fang Chongqiao, aku akan puas dengan nanti. Pada saat ini, ada cahaya dingin di matanya, dan dia melihat matanya mengaum. Dia tidak menunda waktu lagi, dan menempatkan sedikit aura kayu ke dalam tubuh Bai Muyu ini. Kemudian, dengan flash dari bentuk tubuh, Lin Ming juga bergerak dengan kecepatan kilat, memasukkan jejak aura ke seluruh tubuh manusia lainnya. Pada saat ini, Fang Chongqiao telah benar-benar tenang, memandang Lin Ming dengan tampilan pembunuh, dan berkata dingin. Bai, semua orang di keluarga Bai telah diracuni oleh racun yang sangat kuat, racun yin dan dingin. Bahkan jika abadi turun ke bumi, mereka tidak dapat kembali ke surga. Kalian semua hanya menunggu untuk dimakamkan dengan anak saya dan saudara kedua. Dan kamu. Petik 1. Berbicara tentang ini, mata Fang Chongqiao ini penuh kebencian, dan Anda juga ingin mengubur anak saya dan adik kedua saya, Tapi baru saja ia menyelesaikan kalimatnya, Fang Chongqiao menjerit. Dengan jeritan ini, seluruh tubuh Fang Chongqiao juga terbang terbalik, bang. Keras menabrak dinding, dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Karena kau di sini untuk membalas Fang Xian dan Fang Shui, kemudian, kata Lin Ming, yang datang ke tubuh Fang Chongqiao dan melihat ke bawah Fang Chongqiao dengan wajah tanpa ekspresi. Lalu aku akan mengirimkan Anda untuk bergabung dengan mereka. Petik 1. Sebelum kata-kata yang didengar, Lin Ming menimbulkan kakinya dan turun ke hati Fang Chongqiao ini. Dia akan menginjak hati Fang Chongqiao dan mengakhiri hidup Fang Chongqiao ini. Tapi tiba-tiba tanah kosong, dan Fang Chongqiao menghilang. Kemudian, Lin Ming ternyata kepalanya sedikit dan melihat 2 wanita lagi. Salah satunya adalah mendukung Fang Chongqiao dan menempatkan pil ke dalam mulut Fang Chongqiao ini. Wanita lain memandang Lin Ming dengan mata suram dan pembunuhan. Wanita itu berkata, kau begitu berani. Anda berani untuk membunuh bahkan taring di Yanjing. Apakah Anda tidak takut bahwa tidak akan ada cara bagi Anda untuk bertahan hidup? Lin Ming dimarahi langsung, kau begitu jahat, siapa yang berani membunuh wanita saya atau keluarga saya, tidak ada cara untuk hidup di dunia. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming menatap wanita itu dan berkata dingin, sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan Fang Chongqiao. Dia harus mati. Petik 1. Ambil orang menjauh. Wanita itu tiba-tiba berbisik kata,
dan kemudian melihat bahwa wanita lain memegang Fang Chongqiao segera tidak mengatakan kata, angka, dengan Fang Chongqiao menghilang di mata Lin Ming. Bersenandung. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mendengus, dan sosoknya berkelebat dan menghilang. Tidak, anak ini, bagaimana bisa dia menjadi begitu cepat? Saat perempuan itu akan dimulai dengan Lin Ming sudah pergi. Dia begitu takut bahwa ia segera diikuti. Ketika ia datang di luar, dia menghadapi juga berubah. Memang benar bahwa wanita yang tersisa dengan Fang Chongqiao sekarang telah jatuh ke tanah dengan cairan hitam di mulutnya. Saya tidak tahu apakah dia sudah mati. Dan Fang Chongqiao jatuh ke tanah lagi, dan sudah diinjak-injak jantung oleh Lin Ming. Boy, hentikan. Wanita itu begitu takut bahwa ia berteriak, Fang Chongqiao tidak hanya anggota dari keluarga Fang, tetapi juga anggota dari Master Racun dari kehancuran dunia Lik Anda. Tapi mata wanita itu melebar sebelum dia selesai. Memang benar bahwa dengan suara puff, Lin Ming langsung menimbulkan kakinya dan jatuh lagi, tepat di tengah-tengah jantung Fang Chongqiao ini. Kali ini, Fang Chongqiao ini meledak jantung, dan miring kepalanya. Sebelum dia bisa bersenandung, ia sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Tinggal, wanita ini untuk waktu yang seluruh orang tidak bisa membantu tetapi tinggal. Bab 696. Pada saat ini, Lin Ming berbalik dan menatap wanita itu. Dia berkata dengan senyum, karena Anda berada di bawah Tuan Racun, itu benar. Saya selalu ingin tahu di mana Master Racun itu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Mungkin saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda mati sedikit lebih bahagia. Petik 1. Ketika dia mendengar ini, wanita itu linglung. Dia pulih sejenak, tetapi matanya memandang Lin Ming masih penuh dengan jijik. Memang, menurut pendapatnya, Lin Ming memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif untuk pergi ke Master Racun, yang tidak diragukan lagi untuk mati. Karena itu, pada saat ini, jantungnya bergerak, dan kemudian dia bersenandung dan berkata, bocah, kekuatanmu benar-benar di luar harapanku. Anda memiliki setidaknya 5 tingkat kekuatan di bidang gas kondensat. Dengan kekuatanmu, sangat mudah untuk membunuh kita. Saya tidak ingin bunuh diri. Saya dapat memberitahu Anda di mana Master Racun. Pada titik ini, wanita itu berhenti dan menatap Lin Ming dengan hati-hati. Dia lega melihat bahwa Lin Ming tidak lagi penuh dengan udara pembunuhan. Lalu dia berkata, aku bisa memberitahumu di mana Master Racun itu, tapi aku punya satu syarat. Mari kita pergi. Petik 1. Lin Ming mengangguk langsung dan berkata, selama Anda memberitahu saya di mana guru racun bersembunyi, saya dapat membiarkan Anda pergi saat ini. Petik 1. Wanita itu berkata, guru racun berada di perut gunung yang disebut Huanshan, yang berjarak 1 jam perjalanan dari Yanjing City. Anda memiliki setidaknya 5 lapisan kekuatan di lingkungan gas kondensat. Selama Anda memasuki jangkauan Anda Huanshan, Anda pasti dapat menemukan Master Racun. Petik 1. Selama percakapan, wanita itu pergi untuk menguji nafas 2 orang lainnya, dan menemukan bahwa masih ada nafas, jadi dia mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Cedera dari 2 orang ini membaik dengan cepat. Pada saat ini, wanita itu mengambil tubuh Fang Chongqiao dan pergi dengan 2 wanita lainnya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba muncul kepadanya bahwa anggota Huan juga diracuni oleh Yin Ko. Lin Ming berkata, hentikan wanita ini. Petik 1. Dia tidak bisa tidak melihat Lin Ming dengan jejak ketegangan di matanya. Secara alami, dia berpikir apakah Lin Ming telah kembali pada kata-katanya. Namun, kata-kata Lin Ming membuatnya merasa lega. Tanya Lin Ming, sudahkah Anda meracuni Huan juga? Wanita itu menunjukkan wajah jujur dan menggelengkan kepalanya, tidak, ini wilayah Huan. Kami tidak akan melakukan hal-hal seperti mengangkat batu dan memukul kaki kami. Petik 1. Setelah itu, ketiga wanita itu tidak berani tinggal lebih lama.
Tubuh mereka melintas dan menghilang. Lin Ming, pada saat ini, Bai Muyu keluar dari ruangan dengan melihat wajahnya yang gugup dan khawatir. Namun, ketika dia melihat bahwa Lin Ming aman, dia santai. Lin Ming melintas ke Bai Muyu, mengulurkan tangan dan memahami denyut pergelangan tangan Bai Muyu. Lalu dia lega. Memang benar bahwa dengan diperkenalkannya sedikit aura kayu ke dalam tubuh Bai Muyu sebelumnya, ia menahan dingin di tubuh Bai Muyu, dan Bai Muyu juga mencoba yang terbaik untuk mendesak 3 sutra bawaan Qi untuk sepenuhnya membubarkan dingin di tubuhnya, tidak meninggalkan apapun di tubuhnya. Lin Ming, yang adalah 3 wanita itu. Bai Muyu bertanya. Ketika dia melihat ketiga wanita itu baru saja, dia tidak bisa menahan perasaan menyeramkan. Perasaan ini membuatnya merasa seolah-olah dia benar-benar melihat hantu. Wajah Lin Ming sedikit lebih bermartabat. Ketiga wanita itu jelas bukan manusia. Adapun apa mereka, aku tidak tahu untuk sementara waktu. Petik 1. Kemudian Lin Ming tersenyum, Muyu, tapi jangan khawatir, apa-apa mereka tidak bisa menyakiti Anda, dan setengah dari rambut keluarga Anda. Nah, sekarang mari kita pergi dan melihat situasi semua orang. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming dan Bai Muyu tidak lagi tinggal di luar, tetapi flash ke rumah. Lin Ming juga dengan cepat memeriksa situasi di setiap tubuh manusia, dan itu yakin bahwa semua orang baik-baik saja. Namun, demi kehati-hatian, Lin Ming memberi semua orang akupuntur sampai tidak ada jejak gas dingin dan beracun yang tersisa di setiap tubuh manusia. Dengan tampilan ketakutan yang melekat di wajahnya, Bai Dingkuan berkata kepada Lin Ming, terima kasih, kalau tidak keluarga Bai akan sepenuhnya hancur hari ini. Petik 1. Dia berkata dengan udara membunuh yang kuat di matanya, dan berkata, Fang Chongqiao, Anda hampir menghancurkan keluarga Bai. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 1. Bai Muyu berkata, kakek, Fang Chongqiao sudah mati dan terbunuh oleh Lin Ming. Petik 1. Apa? Mendengar ini, Bai Dingkuan tertegun. Memang, dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Fang Chongqiao pergi. Sebaliknya, dia hanya ingin menunjukkan warna Fang Chongqiao. Ketika datang untuk membunuh keluarga masing-masing di kota Yanjing, dia benar-benar tidak memikirkannya dan tidak berani memikirkannya. Jika ya, keluarga Fang akan tanpa ampun menghancurkan keluarga Bai. Kakek, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Tiba-tiba, Bai Zuoxu takut mati. Wajahnya tanpa darah. Tampaknya dia baru saja keluar dari gerbang neraka dan ingin masuk lagi. Untuk sesaat, Bai Dingkuan tidak tahu. Bai Zuoxu tiba-tiba melihat Lin Ming dan berkata dengan wajah marah, Lin Ming, itu semua salahmu. Anda membunuh Fang Chongqiao. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak akan membawa panci pembunuhan untuk Anda. Anda pergi ke sini, tinggalkan rumah saya tidak ingin melihat Anda memiliki hubungan dengan kami. Pop, baru saja, tamparan keras di wajah keluar. Dia melihat wajah biru Bai Dingkuan. Rambutnya hampir tegak, dan dia menatap Bai Zuoxu dengan marah. Kemudian dia meraung, malu, kalau bukan karena Lin Ming, sekarang seluruh keluarga telah pergi untuk melihat Raja Neraka, kamu hal yang tidak berterima kasih. Petik 1. Ketika dia mengatakan ini, Bai Dingkuan bahkan lebih tidak sabar. Dia menamparnya dan mencoba bertarung lagi. Ayah, tenang. Bering Wei dengan cepat keluar untuk menghentikannya, menarik Bai Zuoxiu di belakangnya, dan kemudian berkata kepada Bai Dingkuan dengan cemas. Ayah, Bai Zuoxiu masih muda dan tidak masuk akal. Jangan beri dia pendapat yang sama. Petik 1. Bai Zuoxiu, yang bersembunyi di balik Bai Lingwei sebelum Bai Dingkuan membuka mulutnya, tidak bisa menahan tangisan. Ayah, aku mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana aku tidak bisa masuk akal? Fang Chongqiao terbunuh oleh Lin Ming. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Bai kami. Saya juga berpikir tentang keluarga Bai. Diam. Kali ini,
Bering Wei bangkit dan berbalik untuk memelototi Bai Zuoshu dengan marah. Kembali ke kamarmu. Anda tidak diizinkan keluar tanpa izin saya. Belum. Petik 1. Melihat Bai Zuoxiu masih memerah dan berleher tebal, dia tidak ingin pergi. Bering Wei tidak punya pilihan selain berteriak dengan marah, dan jejak Qi juga diselimuti Bai Zuoxiu. Bai Zuoxiu yang ketakutan ini tanpa sadar, dan keringat dingin keluar dari punggungnya. Kemudian dia berbalik dan pergi ke lantai 2 untuk hidupnya. Juga setelah memasuki kamarnya, Bai Zuoshu merasakan jantungnya berdetak, bang-bang, hampir tidak melompat dari tenggorokannya. Kakek, ayah, aku melakukan ini demi keluarga Bai. Aku tidak ingin keluarga Bai akan terlibat oleh orang luar. Petik 1. Kemudian, Bai Zuoshu memanggil nomor. Bab 697. Telepon tersambung langsung. Bai Zuoshu kata tanpa berpikir, Saudara Liang, ayahmu mengalami kecelakaan. Petik 1. Pada saat ini, di ruang di lantai pertama, Bering Wei melihat Lin Ming meminta maaf dan berkata, Lin Ming, anak saya tidak masuk akal. Saya harap Anda tidak bawa ke jantung. Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak. Petik 1. Kemudian ia menunjukkan wajah serius dan berkata, memang, Fang Chongqiao langsung diinjak-injak sampai mati oleh saya, yang merupakan masalah besar bagi keluarga Bai. Tidak, kata Bai Dingkuan berulang kali, Lin Ming tidak berpikir begitu. Kalau bukan untuk Anda, Fang Chongqiao telah menghancurkan keluarga Bai. Petik 1. Bai Changshan juga mengatakan, jika kita membiarkan Fang Chongqiao pergi, dia tidak akan membiarkan kita pergi, ini akan menjadi masalah besar bagi keluarga Bai. Petik 1. Bai Dingkuan mengatakan, saya sekarang memiliki kekuatan lingkungan bawaan, jika keluarga Fang datang, saya akan bertarung dengan mereka. Petik 1. Untuk sementara waktu, Bai Dingkuan juga menunjukkan tampilan pembunuh. Saat itu, telepon berdering. Lin Ming melihat bahwa itu adalah orang asing. Setelah menghubungkan, terdengar suara seorang pria. Lin Ming juga mendengar suara Yan Jiadong, wakil Menteri Huaan. Lalu ia mendengar Yan Jiadong mengatakan cemas, Lin Ming, tidak ada, Tang Wenbing, Gu Dongman, dan beberapa anggota Huaan telah diracuni oleh Yin Dingin. Petik 1. Lin Ming mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dalam, di mana Bingbing dan Dongman sekarang? Aku akan segera datang. Petik 1. Yan Jiadong mengatakan, di mana Anda sekarang? Aku akan datang untuk menjemput Anda segera. Petik 1. Lin Ming mengatakan, saya di rumah Bai. Petik 1. Oke, aku akan segera ke sana. Petik 1. Kemudian, Yan Jiadong menutup telepon langsung. Melihat wajah tenang Lin Ming, Bai Muyu khawatir dan bertanya, ada apa? Lin Ming mengatakan, Bingbing dan Dongman teracuni, aku harus pergi sekarang juga. Petik 1. Lalu Lin Ming menatap kerumunan dan berkata, tidak khawatir. Muyu adalah bukan orang biasa. Sekarang dia memiliki 3 tingkat kekuatan bawaan. Jika Fang keluarga benar-benar berani untuk menemukan masalah, Muyu bisa menghadapinya. Petik 1. Apa? 3 tingkat lingkungan bawaan. Tiba-tiba, ini tidak diragukan lagi, baut dari umum biru, tiba-tiba terbelah semua kepala atas orang, semua orang tertegun, terlihat kusam di Bai Muyu. Untuk sesaat, bahkan Lin Ming berkelebat keluar, dan semua orang tampaknya tidak pemberitahuan. Memang benar bahwa Lin Ming telah mendengar mobil berhenti di pintu gerbang kompleks. Begitu ia keluar, ia melihat bahwa Yan Jiadong telah membuka pintu. Setelah mendapatkan dibas, Lin Ming bertanya, mana Bingbing dan Dongman sekarang? Segera setelah memulai mobil, Yan Jiadong mengatakan, 2 orang dan beberapa anggota Huaan pergi keluar untuk menyelidiki keracunan dari mantan anggota Huaan dalam hutan kecil di kaki Gunung Huanshan. Mereka tiba-tiba diracuni. Anggota Huaan menelepon saya dan saya menelepon Anda segera. Petik 1. Oh. Di kaki gunung untuk sesaat,
Tiba-tiba datang kepikiran Lin Ming bahwa racun dari yin dingin mungkin dilakukan oleh Master Racun, anggota dari Liga Anti Dunia. Lalu Lin Ming panggilan Tang Wenbing, tapi dia tidak mendapatkan melalui. Dia menyebut Gudongman, tapi dia tidak melewati baik. Melihat ini, Yan Jiadong menunjukkan wajah yang bermartabat dan berkata, setelah saya menerima panggilan telepon, anggota Huaan mematahkan garis tanpa mengucapkan beberapa kata lalu, saya menelepon kembali, dan ponsel semua orang tidak mendapatkan melalui. Tampaknya, mata Lin Ming menyalakan cahaya dingin, dan mengucapkan kata demi kata, Bingbing dan Dongman akan baik-baik saja, jika tidak, bahkan jika Master Racun berjalan ke ujung bumi, aku akan menemukannya. Petik 1. Apa, Master Racun? Tiba-tiba, Yan Jiadong sangat ketakutan. Tangannya di atas setir bergetar. Dia hampir mengusir dan menabrak sabuk hijau di dekatnya. Setelah menggenggam setir, dia mengambil napas dalam-dalam dan bertanya, Lin Ming, apakah Anda berbicara tentang Master Racun dari Anti-World League? Mata Lin Ming masih melintas dengan cahaya dingin. Ya, aku baru saja mendapat berita, dan guru racun bersembunyi di perut Gunung Huanshan. Petik 1. Berderak. Tiba-tiba, suara gesekan sengit antara ban dan tanah terdengar. Tiba-tiba, Yan Jiadong menghentikan mobil. Dia berbalik untuk melihat Lin Ming dan berkata dengan cara yang bermartabat. Lin Ming, karena salah satu pemimpin sekte Liga Destruksi Dunia bersembunyi di Huanshan, itu masalah besar. Kita tidak bisa terburu-buru ke dalam jangkauan Huanshan seperti ini. Kita harus melaporkannya ke Huaan dan mengirim lebih banyak orang-orang kuat keluar, dan kemudian pergi lagi. Petik 1. Haha, kata Lin Ming setelah menatap Yan Jiadong dengan mencibir, Menteri Yan, aku tidak berharap bahwa kamu, sebagai wakil Menteri Huaan, sangat serakah untuk hidup dan takut mati. Petik 1. Hanya mengatakan sepatah kata pun, Lin Ming mata flash cahaya dingin, bersorak, Yan Jiadong, sekarang segera beri aku mobil, kalau tidak, aku akan mengusirmu. Petik 1. Dalam menghadapi momentum mendadak Lin Ming, Yan Jiadong berteriak secara tidak sadar. Lalu dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan memulai mobil. Tetapi setelah beberapa saat, ia masih memutar telepon untuk bangkit dan melaporkan masalah ini ke Huaan. Setelah menutup telepon, dia bangkit hati-hati dan berkata, Saudara Lin, aku telah melaporkan situasinya kembali ke Huaan. Sekarang mari kita pergi untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Huaan akan segera mengirim seseorang untuk datang. Petik 1. Lin Ming tidak puas dengan praktik Yan Jiadong. Pada saat ini, katanya langsung, berkendara lebih cepat. Petik 1. Ya. Yan Jiadong menjawab, wah, kecepatan mobil secara alami lebih cepat, di jalan raya, sama seperti panah umum, ditembakkan. Dalam keadaan normal, butuh 1 jam untuk memasuki jangkauan Huanshan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, itu sudah memasuki jangkauan Huanshan. Ketika mobil berhenti di pinggir jalan, Lin Ming merasa sedikit, dan sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat yang sama. Alam sangat ketat, dan kita harus mengikuti. Segera, keduanya memasuki hutan. Xiaole, Xiaoji. Petik 1. Sekilas, dia melihat 2 orang jatuh ke tanah. Yan Jiadong menjerit dan berjongkok untuk menguji pernapasan mereka. Saat berikutnya, dia mengambil kembali tangannya seperti sengatan listrik. Mati, mereka sudah mati. Petik 1. Yan Jiadong bergumam, dengan udara membunuh yang kuat di matanya, tetapi juga mengungkapkan jejak ketakutan. Orang belum mati. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming berkata, berjongkok dan memasukkan jejak aura ke dalam anggota Huaan bernama Xiaole. Selanjutnya, Lin Ming mengeluarkan 9 jarum naga dan menusuk jarum 9 perak ke dalam 9 acu points penting dari anggota Huaan. Begitu jarum perak turun, anggota Huaan membuka matanya dengan teriakan. Dia penuh ketakutan dan langsung berteriak, "Oh, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Petik 1. Di mana yang lainnya?
Lin Ming meletakkan tangannya di pundak pria itu, menenangkannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Hantu, ada hantu. Hantu telah mengambil semua orang. Mereka telah mengambil semua orang. Petik 1. Pada akhirnya, suara anggota Huan menjadi lemah. Akhirnya, dia kehilangan suaranya dan kehilangan vitalitasnya. Bab 698. Xiaole, seru Yan Jiadong, dan kemudian diulang beberapa kali. Namun, pada saat ini, anggota Huan tidak akan memiliki respons. Sikat, tiba-tiba, wajah Yan Jiadong juga tiba-tiba menjadi tanpa darah. Memang, kedua anggota Huan yang sudah mati tiba-tiba merasakan banyak kedinginan. Pada saat yang sama, seluruh tubuh berkontraksi dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, kedua mayat itu benar-benar menjadi mumi. Yan Jiadong tidak bisa membantu melihat adegan ini dengan melihat panik. Tak perlu dikatakan, wajah Lin Ming bermartabat sejenak. Dia tidak bisa membantu mengatakan dalam hatinya bahwa itu adalah racun mengerikan dari yin dan dingin. Secara alami, Lin Ming bahkan lebih mendesak untuk menemukan tempat persembunyian master racun. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wenbing dan Gu Dongman dibawa pergi oleh master racun. Pada saat ini, Lin Ming juga memasukkan metode pernapasan ke dalam operasi penuh. Sebagai pemimpin Liga Anti Dunia, guru racun memiliki kekuatan dan sarana yang besar. Selain itu, Lin Ming telah melihat 3 pembunuh pertama dan Noumenon Splitter mereka sebelumnya. Tetapi untuk bantuan cabang aneh, Lin Ming tahu bahwa dia mungkin tidak memukuli Splitter. Sekarang kita harus menghadapi master racun yang lebih kuat. Secara alami, Lin Ming tidak akan menjaga tangannya. Dan yang paling penting adalah dia ingin menyelamatkan Wenbing dan Gu Dongman tanpa terluka. Tiba-tiba, metode pernapasan mulai bekerja. Lin Ming jelas merasakan sesuatu. Saat berikutnya, dia tidak bisa menahan menggigil. Memang, bahkan sekarang dia memiliki kekuatan 9 lapisan kondensat, dia benar-benar merasa seperti berada di gua es, dingin dari dalam keluar. Momen berikutnya, lapisan cahaya merah muda keluar dari tubuhnya. Lin Ming tidak lagi merasa dingin. Tetapi meski begitu, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengangkat hatinya ke tenggorokannya. Sekarang hanya sedikit induksi, dan dia memiliki perasaan ini. Jika dia benar-benar menghadapi Tuan Racun, dia tidak bisa dibunuh langsung oleh pihak lain. Dari saat ini, Lin Ming lebih memperhatikan Tuan Racun yang belum dia temui. Saudara Lin, kamu. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Yan Jiadong berhenti memperhatikan kedua mayat yang menjadi mumi dan berbalik untuk melihat Lin Ming. Yan Jiadong tertegun ketika dia melihat lapisan cahaya merah muda di luar Lin Ming. Bahkan, dia tidak asing dengan ini. Ketika dia berada di keluarga Yan, dia telah melihat Yan Qingnian juga memiliki lapisan cahaya seperti itu. Dia tahu bahwa itu adalah aura api di aura surga. Demikian pula, dia juga tahu bahwa Tianling Qi hanya dapat dikendalikan oleh lebih dari setengah langkah. Melihat Lin Ming dengan tak percaya, Yan Jiayong menelan air liurnya dan kemudian bertanya. Elder Brother Lin, Anda memiliki kekuatan setengah langkah semangat. Memang, sejauh yang dia tahu, Yan Qingnian telah berada di keluarga Yan selama ratusan tahun. Tampaknya dia selalu berada di ranah setengah semangat-semangat, tidak pernah menerobos. Jika Lin Ming, yang hanya berusia awal 20-an, memiliki kekuatan seperti itu, akan luar biasa. Untungnya, dengan ekspresi serius di wajahnya, Lin Ming berkata, butuh beberapa saat bagi saya untuk mencapai setengah semangat-semangat. Petik 1. Setelah mendengar ini, Yan Jiayong menghela napas lega. Di sisi lain, menurut pendapatnya, Lin Mingcai hanya dapat mengendalikan aura api hanya dengan merendam kekuatan lantai ke-9 dari ranah Qi, yang cukup untuk membuat orang takut mati. Yan Jiayong tidak bisa membantu mengatakan dalam hatinya, aku takut bahkan menteri yang tidak pernah muncul di Huan tidak memiliki kekuatan yang mengerikan seperti Lin Ming. Petik 1. Sementara Yan Jiadong berpikir liar,
Lin Ming menjadi lebih terkonsentrasi. Pada saat ini, dia melihat ke kanan dan berkata, ada sebuah gua di tengah-tengah Gunung Huanshan. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata, tubuhnya berkelebat dan menghilang di tempat yang sama. Lin Ming menghilang tiba-tiba sehingga Yan Jiadong tertegun sejenak, dan kemudian ia tercermin sesuatu. Dia mengatakan secara rahasia, mengapa ia seharusnya tidak menemukan tempat persembunyian dari Master Racun. Sebagai wakil Menteri Huaan, dia secara alami tahu organisasi Liga Pemusnahan sangat baik. Dia juga tahu bagaimana kuat pemimpin Aula Liga Pemusnahan akan. Ini akan memakan waktu beberapa orang kuat untuk mengepung dia. Apakah Lin Ming berjalan sendiri atau dengan Lin Ming, itu hanya untuk dia mati. Dengan seperti ragu-ragu sedikit, ia hampir tidak bisa merasakan keberadaan Lin Ming. Kemudian, Yan Jiadong juga mengertakkan gigi dan buru-buru mengikuti. Pada saat ini, dengan flash, Lin Ming telah benar-benar memasuki Gunung Huanshan. Tentang beberapa menit kemudian, ia sudah dalam-dalam. Lalu Lin Ming berhenti di depan sebuah tebing curam. Dia merasa sangat jelas. Di balik tebing curam, ada napas yang kuat. Ini harus menjadi Master Racun. Saudara Lin. Melihat Lin Ming berhenti, Yan Jiadong akhirnya berikut. Melihat tebing curam, ia bingung dan berkata, Saudara Lin, bagaimana Anda berhenti? Begitu bunyi kata-kata ini jatuh, dengan berderit tiba-tiba, celah dibuka di tebing curam, dan retak segera diperluas. Ini sebenarnya adalah gerbang batu. Melihat adegan tersebut, Yan Jiadong hampir kehilangan rahang dan bergumam, saya tidak berharap bahwa ada gua kuno tersembunyi di kedalaman Huanshan Gunung. Melihat bahwa sebuah gerbang batu tiba-tiba dibuka pada tebing curam, Lin Ming sedikit terkejut sejenak. Namun, ia tidak ragu-ragu. Dia hanya pergi secara langsung. Meskipun ia tahu bahwa akan sangat berbahaya, ketika melihat ragu-ragu Lin Ming dan tidak masuk, Yan Jiadong mengertakkan gigi dan mengikutinya. Pada saat ini, di tengah-tengah gunung, seorang wanita duduk bersila di tanah, mulut peti mulut setelah didistribusikan di sekelilingnya, mengepungnya di tengah. Di depan wanita itu berdiri 3 wanita. Adapun tanah, masih ada 7 orang berbaring di atasnya. 2 dari mereka adalah Tang Wenbing dan Gu Dongman. 4 lainnya adalah anggota Huaan. Yang terakhir adalah Fang Chongqiao. Tentu saja, Fang Chongqiao sudah mati. Ini mayat. Pada saat ini, salah satu dari 3 wanita membuka mulutnya dan berkata, pemimpin Aula, Lin Ming telah masuk. Dia telah mengambil umpan. Petik 1. Memang, wanita ini, yang telah tinggal di pedalaman Huanshan Gunung, adalah pemimpin anti dunia Liga, Master Racun. Master Racun tidak membuka matanya. Dia mengangguk sedikit, dilakukan dengan baik. Petik 1. Setelah jeda, dia berkata awalnya, saya pikir itu akan mengambil banyak usaha untuk membunuh anak ini diduga. Ia mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu dan meninggal. Petik 1. Berbicara tentang ini, dingin keluar dari tubuhnya, yang membuat menggigil 3 wanita. Bab 699. Kemudian, dengan pandangan yang sangat suram, dia melanjutkan, sebelumnya, di kota Haizu, dia telah membunuh salah satu mayat saya. Sekarang, saya ingin mengubah bocah ini menjadi mayat juga, sehingga dia tidak bisa bertahan hidup atau mati. Berbicara tentang terakhir kali, Tuan Racun mendengus, dan napas dingin dan yin di tubuhnya menjadi lebih kuat. Ini membuat ketiga wanita merasa beku dan hampir tidak bisa berdiri. Pada saat ini, tampaknya ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi padanya. Master Racun bertanya, ngomong-ngomong, aku mengirimmu ke kota Haizu untuk menyelidiki situasi Lin Ming. Bagaimana investigasi? Mendengar ini, tampilan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan melintas di 3 mata wanita sejenak. Sehat. Melihat ini, wajah guru racun tenggelam. Wanita di tengah berkata dengan cepat, pemimpin Aula, seperti ini. Segera setelah kami memasuki kota Haizu,
kami ditargetkan oleh seorang praktisi seni bela diri yang kuat. Untungnya, kami melarikan diri dengan cepat. Kalau tidak, kami akan mati di kota Haizu. Petik 1. Oh, apakah ada seorang praktisi seni bela diri yang kuat di Haizu? Siapa pria ini? Sejenak, Master Racun tampaknya tertarik dan bertanya. Wanita itu menjawab, kami tidak kompeten dan tidak tahu siapa pihak lain. Namun, ketika kami mengikuti Wu Sunyi, tunangan bocah itu, pihak lain tiba-tiba muncul. Kami hanya tahu bahwa seseorang memanggilnya Tuan Muda. Petik 1. Tuan Muda. Guru Racun bergumam dan membacanya lagi, tetapi dia tidak tahu siapa itu, dan kemudian dia tidak peduli. Tidak mengherankan bahwa ada beberapa praktisi seni bela diri yang kuat di Cina. Itu sebabnya aliansi anti dunia selalu berhati-hati, katanya. Pada saat ini, dengan teriakan seperti mimpi buruk, Gu Dongman, berbaring di tanah, pertama kali membuka matanya dan bangun. Sikat, bangun, lihatlah, tidak tahu berapa banyak peti mati. Gu Dongman secara tidak sadar takut wajah semua putih. Mengetahui bahwa Gu Dongman bangun, Guru Racun membuka matanya saat ini. Tanpa sadar, Gu Dongman juga melihat di masa lalu, tetapi kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi memiliki jeritan yang lebih besar. Memang, meskipun dia melihat wajah Guru Racun, dia tidak melihat matanya. Apa yang dia lihat hanyalah dua mata hitam. Samar-samar, Gu Dongman tampaknya melihat dua api hijau yang menyedihkan dari dua mata Guru Racun. Kamu siapa? Tapi kemudian Gu Dongman tenang dan bertanya. Master Racun dari Anti Dunia Liga. Guru Racun membuat suara pingsan. Apa, kamu adalah pemimpin dari Anti World League? Tapi Gu Dongman tidak bisa membantu berseru, hampir takut sampai mati. Pada saat ini, ketiga wanita itu memandangi Gu Dongman dan bertanya kepada Guru Racun, pemimpin aula, apa yang kita lakukan dengan orang-orang ini? Racun Master Light mengatakan, tunggu Lin Ming anak ini datang, lalu perbaiki semua orang bersama-sama ke kors orang. Petik 1. Oh, apakah kamu akan mengubah kita menjadi mayat? Pada saat ini, dengan suara masih belum jauh, seorang sosok, melayang, telah datang ke Gu Dongman. Lin Ming. Gu Dongman sangat gembira dan berseru. Dia pikir dia sudah mati. Sekarang Lin Ming tiba-tiba muncul, dan dia sangat bersemangat. Pada saat ini, melihat Tuan Racun duduk bersila di tanah, Lin Ming terkejut sejenak. Memang, dia tidak berharap bahwa Guru Racun tidak terlihat tua, paling banyak di awal 20-an, dan wajahnya seputih salju. Demikian pula, yang paling mengejutkan Lin Ming adalah dua lubang di wajah Guru Racun. Sekilas, itu gelap dan dalam. Tampaknya itu bisa menyedot semua cahaya, dan itu masih mengirimkan napas dingin. Adapun peti mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, Lin Ming secara alami tahu apa yang ada di dalam. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah mayat di mulut Master Racun. Selain itu, dia tahu apa ketiga wanita itu. Mereka juga mayat. Pada saat yang sama, meskipun Master Racun tampaknya tidak memiliki mata, menghadap Lin Ming saat ini memberi orang perasaan bahwa dia sedang melihat Lin Ming. Untuk sesaat, itu juga membuat Lin Ming sedikit menyeramkan. Saudara Lin. Pada saat ini, Yan Jiadong juga berkedip dan datang ke Lin Ming. Setelah dia berteriak, dia melihat Master Racun. Sekilas, dia sangat takut bahwa dia hampir berlutut. Tampaknya dia mengabaikan yang lain. Menghadapi Lin Ming, Guru Racun membuat suara, saya tidak berharap itu, saya tidak berharap bahwa Anda lebih kuat dari yang saya harapkan. Anda telah mengendalikan 3 jenis aura kegelapan, api dan kayu. Tidak heran Anda dapat menundukkan separatis dan membiarkan mereka mengenali Anda sebagai tuan mereka. Petik 1. Oh, mendengar ini, Lin Ming sedikit terkejut. Tanpa diduga, Master Racun tampaknya melihat situasi di tubuhnya sekilas. Pada saat ini, Guru Racun tampaknya berubah pikiran dan berkata, bocah, aku sudah berubah pikiran sekarang. Selama kamu bisa mengendalikan berbagai aura,
katakan padaku, aku akan menyayangkan hidupmu. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan berkata, ini lucu. Seolah-olah dia bisa membunuhku. Petik 1. Lakukan. Guru racun tidak berbicara omong kosong kali ini. Dia menelepon langsung. Bersenandung. 3 wanita itu segera memberikan ham dingin dan melintas di Lin Ming. Pada saat berikutnya, 3 jeritan terdengar hampir tanpa urutan tertentu. Sebelum melihat bagaimana Lin Ming bergerak, ketiga wanita itu sudah terbalik. Dengan ledakan, mereka jatuh ke tanah. Seteguk cairan hitam menyembur keluar dan kepala mereka miring. Kali ini, mereka kehilangan vitalitas. Bahkan, Lin Ming dapat melihat bahwa guru racun meminta 3 mayat untuk mengujinya. Dalam hal ini, Lin Ming tidak keberatan. Biarkan Master Racun melihat kekuatannya. Benar saja, Tuan Racun berkata, saya tidak berpikir 3 mayat dapat berurusan dengan Anda, tetapi jika itu 30 atau 300. Petik 1. Segera setelah suara itu jatuh, gas hitam tiba-tiba keluar dari Master Racun. Dia bergegas ke udara, dan kemudian tersebar ke aliran yang berkelanjutan. Kemudian dia mendengar suara Wu dan pergi ke setiap peti mati. Kemudian, setiap peti mati berdiri tegak, dengan derit, tutup peti mati dibuka satu demi satu. Ini, sekilas, wajah Yan Jiadong berubah putih. Memang, setidaknya ada 4 atau 500 peti mati di sini. Setiap kekuatan mayat, menurut pendapatnya, memiliki setidaknya kekuatan ranah gas kondensat. Belum lagi 4 atau 500 mayat dengan kekuatan ranah gas kondensat, bahkan jika 5 atau 6 pengepungan muncul, ia juga merasa bahwa dia sudah mati. Lin Ming. Tiba-tiba, Gu Dongman juga ketakutan. Menteri Yan. Petik 1. Pada saat ini, dengan suara, angka, flash in. Menteri Hong. Yan Jiadong sangat senang melihat pengunjung. Memang, wakil menteri lain Huaan, Hong Yao, muncul. Menteri Liu. Petik 1. Segera setelah itu, angka lain muncul. Yan Jiadong melihat sukacita di wajahnya. Ini juga merupakan wakil menteri Huan, Liu Ren. Bab 700. Kemudian, dalam suara ledakan Wu, angka yang tak terhitung jumlahnya juga melintas. Pada pandangan pertama, ada banyak dari mereka, sebanyak 100 orang. Secara alami, lebih dari 100 orang adalah anggota Huaan. Melihat Hong Yao dan Liu Ren, 2 wakil menteri Huaan, muncul tepat waktu dengan orang-orang No. 100, Yan Jiadong akhirnya lega dan santai. Setelah melihat mata racun mata, dia berkata kepada Hong Yao dan Liu Ren, 2 wakil menteri Huaan, Menteri Hong, Menteri Liu, dia adalah pemimpin Aula Liga Anti Dunia, Master Racun. Petik 1. Sutra. Keduanya memandangnya pada saat yang sama. Pada saat yang sama, mereka pertama kali melihat 2 lubang hitam di wajah guru racun. Mereka tidak bisa menahan nafas. Sedangkan untuk anggota Huan lainnya, apalagi satu persatu, wajah mereka menjadi pucat dan mata mereka menunjukkan kepanikan. Adapun Master Racun, tidak ada perubahan dalam ekspresi di wajahnya ketika begitu banyak orang Huan tiba-tiba muncul. Dia masih mengucapkan suara suram. Bagus, lebih dari 100 orang datang untuk mati. Pasukan mayat saya akan tumbuh, haha. Berbicara pada akhirnya, guru racun memberikan senyum dingin dan napas dingin yang tak terlihat, yang membuat semua orang menggigil. Pada saat ini, Gu Dongman juga merasakan bau yin dan dingin dari Master Racun. Setelah melihat semua anggota Huaan, dia berkata kepada 3 wakil menteri Huaan. Menteri Yan, Menteri Hong dan Menteri Liu, jangan bicara tentang kekuatan Tuan Racun. Bahkan 4 atau 500 mayat ini, kami bukan saingan. Kami takut bahwa kami akan berkorban dengan sia-sia. Petik 1. Bersenandung. Sebelum Yan Jiadong membuka mulutnya, Hong Yao di sebelahnya memberikan ham yang dingin dan berkata kepada Gu Dongman, saya takut mati. Anda masih merupakan murid dari keluarga pertapa,
dan Anda tidak takut kehilangan wajah keluarga pertapa. Petik 1. Menteri Hong. Melihat Hong Yao tiba-tiba membuka mulutnya seperti ini, Yan Jiadong menatap Lin Ming. Melihat bahwa Lin Ming masih melihat Tuan Racun, dia sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Hong Yao. Lalu dia lega. Namun, dia masih sedikit gugup dan berkata kepada Hong Yao, "Menteri Hong, apa yang dikatakan Gu Dongman tidak masuk akal. Ada 4 atau 500 mayat di sini, dan kekuatan mereka setidaknya 1 tingkat gas kondensat." Pada titik ini, Yan Jiadong menunjukkan pandangan yang khawatir, melirik banyak anggota Huaan dan berkata, "Tapi kekuatan semua orang tidak lebih dari 9 tingkat lingkungan kongenital." Celah ini, Menteri Yan, pada saat ini, Liu Ren juga mulai berbicara, dan berkata dengan sedikit keanehan, "Kamu akan menghancurkan prestisemu. Dalam menghadapi orang-orang yang diselenggarakan oleh Liga Pemusnahan, apakah Anda masih ingin menyusut kembali? Selain itu, apakah Anda pikir kami akan terburu-buru tanpa persiapan? Semua orang, keluarkan senjatamu." Petik 1. Pada akhir pidato, Liu Ren meraung dan melihat lebih dari 100 anggota Huaan merespons dengan keras. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di pinggangnya. Saat berikutnya, semua orang memiliki pistol seperti senjata di tangan mereka. Satu-satunya perbedaan dengan pistol adalah bahwa moncong senjata berwarna merah, seolah-olah terbakar merah oleh nyala api. Pistol api. Melihat bahwa setiap Huaan memegang senjata yang sama, Yan Jiadong tidak bisa membantu berseru. Hong Yao, dengan pandangan bangga di wajahnya, berkata, "Gun api semacam ini dapat menyemprot api dengan suhu tinggi setidaknya 2000 derajat, dan panjangnya setidaknya 10 meter. Petik 1. Berbicara tentang ini, Hong Yao menyapu peti mati yang telah didirikan, dan melihat mayat di dalamnya. Jika ada senjata api di dalamnya, belum lagi 4 atau 500 mayat, bahkan jika ada 10 kali lebih banyak, mereka akan beralih ke abu di bawah senjata api. Petik 1. Segera setelah suara jatuh, mencibir jijik keluar dari mulut Master Racun, "Haha. Apa yang Anda tertawakan?" Tawa itu tampaknya menyumbang Hong Yao dan Liu Ren. Mereka menatap Master Racun dan minum dingin. "Haha. Aku menertawakanmu karena terlalu banyak dirimu." Guru Racun mencibir. "Jika kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Huoyan Gun." Ham berkata, dengan ham dingin yang mengandung cincin gas membunuh. Hong Yao juga mengeluarkan senjata yang menyala. Dia menarik saklar, dan dengan engah, nyala api keluar dari moncong senjata flaming. Untuk sesaat, gelombang panas menghantam wajahnya, dan suhu seluruh tubuhnya meningkat lebih dari 10 derajat. Api ini segera menyelimuti Master Racun. Melihat ini, Hong Yao mencibir dengan jijik dan berkata, "Ham, apakah ini kekuatan pemimpin Aula Liga Destruksi Dunia? Namun, bahkan aku tidak bisa menghindari tembakan." Hanya wajah yang meremehkan katakan di sini, suara Hong Yao tiba-tiba berhenti. Untuk sesaat, semua orang di sekitar, mata bukan karena menatap. Memang, pada saat ini, saya melihat lapisan cahaya hitam pada tubuh Guru Racun. Lampu hitam mengelilingi seluruh tubuh Guru Racun dan benar-benar memblokir api suhu tinggi 2000 derajat dari senjata api. Ini adalah udara kegelapan. Bagaimana mungkin udara gelap begitu kuat sehingga bahkan bisa menahan api lebih dari 2000 derajat? Petik 1. Yan Jiadong dan Liu Ren tidak bisa menahan nafas. Hati-hati. Petik 1. Pada saat ini, ekspresi Yan Jiadong berubah dan dia diingatkan. Namun, dia sedikit terlambat. Dia mendengar teriakan datang dari mulut Hong Yao. Seluruh tubuh Hong Yao segera jatuh kembali dan terbang seperti parabola. Lalu dia membanting di tanah. Kali ini, Hong Yao langsung menghancurkan lubang di tanah. Memang, pada saat itu, tangan Guru Racun secepat kilat. Tembakan cahaya hitam di Hong Yao dan pukul dia di dada. "Menteri Hong." Petik 1. Liu Ren berseru, wajahnya berubah, flash melewati,
tetapi segera, dia kembali menghadapi lebih jelek. Menteri Hong, apakah dia? Melihat wajah Liu Ren, sulit untuk melihat penampilan ekstrim. Semua orang tidak dapat menahan bertepuk tangan. Suara Yan Jiadong juga bergetar. Anda tahu, Hong Yao juga memiliki kekuatan 5 lapisan gas kondensat. Kekuatan ini sudah menjadi salah satu yang terbaik di Huan. Apakah itu semua terbunuh oleh cahaya hitam dari Master Racun? Mati. Liu Ren agak tertegun, dengan panik di matanya. Apa? Mati. Menteri Hong di lantai 5 bidang kondensat terbunuh oleh cahaya hitam. Sutra. Saat ini, hati semua orang bukan dari munculnya kepanikan, langkahnya bukan dari belakang beberapa kali, tanpa sadar jauh dari Master Racun. Segera setelah dia mengertakkan giginya, Liu Ren tiba-tiba meraung, "Jangan panik, kami adalah orang Huaan. Kita tidak boleh menyusut kembali. Mari kita menembak Master Racun bersama-sama." Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming membuka mulutnya dan berkata, "Master Racun akan memberikannya kepada saya. Semua orang akan berurusan dengan mayat itu." Petik 1. Memang, pada saat ini, mayat-mayat di peti mati telah pindah dan keluar satu persatu. Kata-kata ini mengekspor, sikat sekali, semua mata jatuh ke tubuh Lin Ming. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.